Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang ke-9, selalu dirindukan oleh umat Islam. Tentunya alangkah berbahagianya manakala ketika kita berdoa sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampai Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka dari itu, ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, tentunya kita perlu mengadakan perbaikan diri terhadap saum Ramadan. Sehubungan dengan hal di atas, tausiah edisi kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 perbaikan diri melalui saum Ramadan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada hakikatnya kita melaksanakan saum Ramadan adalah merupakan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Apakah amal yang sudah kita laksanakan banyak salahnya atau solehnya? Yang jadi masalah adalah apa yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan saum Ramadan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, maka setidaknya ada 4 perbaikan diri terhadap saum Ramadan. Perbaikan diri yang pertama adalah perbaikan iman agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang diwajibkan untuk melaksanakan saum adalah orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa orang beriman sangat percaya sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya percaya, lisannya mengucapkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Melaksanakan saum Ramadan pada akhirnya adalah memperbaiki iman kita. Iman bisa turun karena kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan, dan iman bisa naik karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita memperbaiki iman, tujuan adalah agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita diharapkan bisa membedakan mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang tuntunan, mana yang tontonan, mana yang amalan, dan mana yang ramalan. Tentunya manakala kita sudah tahu ini, maka yang diharapkan tujuan akhir daripada puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tingkat ketakwaan tertinggi adalah manakala kita sudah terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Kita laksanakan saum dan kita sedekah. Kemudian kita bantu perjuangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun perbaikan diri yang kedua melalui Ramadan adalah perbaikan
hubungan dengan sesama muslim. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, maka berikanlah mereka untuk membayar fidyah. Tentunya ketika kita memiliki harta berlebih, maka kita tunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Kita berikan sedekah, kita berikan sembako, kita berikan zakat fitrah, kita berikan zakat mal. Karena setiap apa yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan pengetahuan, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah menggantinya dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Maka dari itu, ajaklah diri kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita untuk apa? Sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun perbaikan diri yang keempat melalui Saum Ramadan adalah perbaikan hubungan kita dengan Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu tadi dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Dari ayat di atas kita bisa mempelajari bahwa ketika Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, maka kita sebagai umat Muhammad harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk hidup, bahagia dan akhirat kalau kita jauh dari Al-Quran? Sebenarnya kalau kita mau dan mampu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendapatkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka persoalan yang dihadapi oleh manusia sudah dijawab dalam Al-Quran. Masalahnya, maukah kita berakrab dengan Al-Quran? Untuk itu, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quranul Karim yang akan memberikan petunjuk bagi kita. Dengan membaca Al-Quran, kita nanti akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang amalan, mana yang ramalan, mana yang salah, mana yang benar. Jelas sekali. Karena mengetahui bacaan Al-Quran, mengetahui artinya, kita benar-benar berada di jalan yang lurus. Ketika kita ingin berjalan Al-Quran di depan kita, maka kita akan mencapai, melewati jalan yang lurus. Tapi ketika kita berjalan Al-Quran di belakang, maka kita jalan tidak tahu arah. Maka dari itu, kita ajak diri kita, keluarga kita untuk senantiasa cinta pada Al-Quran, yaitu senantiasa membacanya. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Al-Quran akan menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran menjawab persoalan yang dihadapi manusia saat ini. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita targetkan agar kita bisa khatam sesuai dengan kemampuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun perbaikan yang keempat melalui Saum Ramadan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika kamu bertanya tentang diriku, katakanlah sungguhnya aku ini adalah dekat. Masalahnya
Kalau kita menganggap Allah itu jauh, ya jauh. Ketika kita menganggap Allah dekat, ya dekat. Tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Ketika kita sedang berpuasa, ada waktu yang satu saja untuk berdoa, yaitu di kala sahur, saat sedang berpuasa, dan ketika berbuka. Itu doa yang sangat mujarab ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Yang dari pertanyaan adalah, mengapa kita berdoa bertahun-tahun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka jawabnya adalah karena doa itu tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh seseorang. Allah akan mengabulkan doa seseorang ketika doa itu benar-benar sesuai dengan apa yang dialami oleh hambanya, langsung dikabulkan. Kalau tidak sesuai, maka doanya akan ditunda di waktu yang lain, mungkin lebih tepat. Kemudian yang ketiga adalah akan diganti dengan permohonan yang lain. Maka dari itu, marilah kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, carilah 3 waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu sepertiga malam terakhir, kemudian doa antara adzan dan qomat, dan yang ketiga adalah doa antara 2 khutbah ini. Ini adalah saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Itulah 4 perbaikan diri melalui ibadah Syahrir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dalam melaksanakan Syahrir Ramadan yang akhirnya kita diberi kemudahan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah edisi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.